Ijma bisa diartikan kesepakatan. Secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu. Juga berarti bersepakat atas sesuatu. Ijma menurut istilah ahli usul fikih adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Ijma dilakukan pada saat setelah wafatnya Nabi yang dilakukan oleh para sahabat dalam menentukan hukum Islam. Jadi, sebelum wafatnya Nabi belum ada yang namanya ijma, karena semua keputusan hukum itu Nabi sudah mengetahuinya, dan sepakat atau tidak sepakatnya orang lain tentang hukum tersebut tidak berpengaruh atas otoritasnya. Ijma sendiri timbul dikarenakan mungkin saja dalam suatu ayat Al-Quran atau hadis ada perbedaan penafsiran hukum. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan pula syarat-syarat ijma, yaitu yang pertama, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Kemudian yang kedua, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Kemudian yang ketiga, para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Kemudian, Imam Syafi'i cenderung menolak ijma dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, para fuqaha berdomisili di berbagai tempat yang saling berjauhan, sehingga mereka tidak mungkin dapat bertemu. Kemudian, untuk yang kedua, terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqaha yang tersebar di berbagai daerah di seluruh negara-negara Islam. Dari hal ini tidak ada kesepakatan ulama tentang orang-orang yang diterima ijmanya. Dengan demikian, ijma yang dapat dijadikan argumentasi atau hujah hanyalah ijma para sahabat. Jadi, kesepakatan suatu hukum dilakukan oleh para sahabat yang mempunyai kapasitas dalam berijtihad. Biasanya, ijma tidak berlaku dalam satu kurun waktu saja, namun sudah berjalan atau terjadi dari zaman para sahabat tabi'in dan kesimpulan hukumnya tidak berubah dari zaman ke zaman. Jumhur ulama usul fikih berpendapat apabila rukun-rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujah yang qati atau pasti, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma, menurut para ahli usul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, dikarenakan hukum yang ditetapkan melalui ijma merupakan hukum syara yang qati dan menepati urutan ketiga sebagai dalil syara setelah Al-Quran dan Sunnah. Alasan jumhur ulama usul fikih yang mengatakan bahwa ijma merupakan hujah yang qati dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu." Menurut jumhur ulama usul fikih, lafal uli al-amri dalam ayat itu bersifat umum, mencakup para pemimpin di bidang agama atau para mujtahid dan pemberi fatwa, dan dunia atau pemimpin masyarakat negara dan perangkatnya. Ibnu Abbas menafsirkan ulil al-amri ini dengan para ulama. Ayat lain yang dikemukakan jumhur ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 143, Ali Imran ayat 110, dan Asyura ayat 10. Imam Ghazali mengemukakan ayat lain yang dijadikan jumhur sebagai alasan kehujahan ijma, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Menurut Al-Ghazali, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang ditempuh umat Islam sebagai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan menentang Allah dan Rasul-Nya hukumnya haram.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ijma dalam pandangan imam mazhab. Yang pertama, yakni menurut Imam Hanifah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid ulama Islam di suatu masa sudah Nabi Muhammad SAW terhadap suatu urusan. Sedangkan menurut Imam Malik, ijma adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fikih dan ahli ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut Imam Ahmad sendiri berpendapat bahwa ijma tidak mungkin terjadi dan sangat sulit untuk mengetahuinya karena ijma tidak mungkin terjadi selain pada masa sahabat. Dan yang terakhir, menurut Imam Syafi'i, ijma merupakan kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti, seperti dalam masalah wajib sholat 5 waktu, wajib zakat fitrah, wajib haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Serta secara implisit, Imam Syafi'i menolak ijma ulama yang tidak didukung oleh nas syara'. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijma. Dilihat dari segi kesepakatannya, ijma dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni ijma syarih, kemudian yang kedua adalah ijma sukuti. Yang pertama, ijma syarih itu bisa juga disebut dengan ijma qauli, yang merupakan kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat dengan jelas melalui perkataan atau perbuatan nyata. Secara teknisnya, proses ijma syari ini terbentuk apabila para mujtahid berkumpul melalui sebuah forum. Kemudian, masing-masing mujtahid menyatakan pendapat hukumnya dengan jelas mengenai suatu masalah yang menjadi objek kajian dan pendapat mereka mengenai hal tersebut menyatu. Kemungkinan yang lain, masing-masing para mujtahid mempunyai pendapat hukum suatu masalah dan tanpa bertemu dalam suatu forum. Setelah pendapat mereka beredar di masyarakat, barulah mereka mengetahui ternyata pendapat para mujtahid mengenai masalah tersebut sama. Selanjutnya yakni ijma sukuti atau bisa juga disebut dengan ijma rusah, adalah ijma yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama berkenaan dengan hukum suatu masalah, dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam atau sukut dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Kias, menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Contohnya seperti mengukur sebuah kain atau pakaian dengan meteran. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Maksudnya adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilatnya atau alasan hukumnya. Contohnya sebagai berikut. Masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang memiliki hukum yang telah ditetapkan dalam nas, yakni hukumnya haram berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, dengan ilat hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu, setiap meminum yang terdapat ilat memabukkan hukumnya adalah sama dengan meminum khamr, yakni hukumnya haram. Kehujaan kias. Hujah sendiri mempunyai makna bukti, alasan, atau argumen. Sedangkan hujah kias, bahwa kias itu hal yang boleh terjadi secara akal sehat dan mengamalkannya adalah wajib. Dengan hujah bahwa kias bukan hal yang mustahil ada. Semua yang tidak mustahil ada tentu boleh. Dengan demikian, kias adalah boleh terjadi. Juga dijelaskan lagi bahwa kias itu merupakan sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kias merupakan peran penting dalam menemukan teks-teks sumber hukum, Al-Quran, dan Sunnah.
yang bisa digunakan dalam memutuskan dasar hukum sebuah persoalan yang tidak ada atau tidak terdapat nasnya. Rukun kias, ada 4 rukun kias. Yang pertama ada asal pokok, yaitu hukum pokok yang diambil persamaannya atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Asal ini menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan. Yang kedua ada farok cabang, yaitu sesuatu yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Farok ini disebut juga dengan makis yang diukur, musyabah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Yang ketiga ada hukum asal, yaitu hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal atau pokok ke farok cabang. Hukum ini telah ditetapkan berdasarkan nas. Yang keempat atau yang terakhir ada ilat sifat, yaitu sifat yang terdapat pada asal pokok. Dengan adanya sifat ini, asal mempunyai suatu hukum, dan dengan adanya sifat ini maka terdapat farok cabang yang disamakan dengan hukum asal. Atau mudahnya saya akan berikan penjelasan singkat dan disertai contoh dari kias. Contohnya mempersamakan hukum minuman keras seperti whisky dan brandy dengan homer. Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan bahwa homer itu haram. Lalu bagaimana dengan hukum minuman keras seperti whisky dan brandy, yaitu disamakan atau sama-sama hukumnya haram. Kenapa? Apa alasannya? Karena keduanya sama-sama memabukkan dan sama-sama menghilangkan akal. Jadi kesimpulannya, asal itu harus ada yang disamakan. Nah, apa yang harus disamakan? Misalnya itu whisky dan brandy. Terus farok. Farok harus ada yang disamai. Apa yang harus disamai? Misal homer. Hukum asal harus ada hukum yang disamai. Apa hukum yang disamai dari keduanya? Yaitu sama-sama hukumnya haram. Ilatnya atau alasan yang menyatukan antara asal dengan farok. Apa alasannya sehingga dijatuhkan hukuman haram? Yaitu karena keduanya sama-sama memabukkan. Macam-macam kias, ada 5. Yang pertama ada kias aulawi, yaitu kias yang ilat pada faroknya lebih kuat daripada ilat pada asalnya. Maka hukum pada kaum lebih diutamakan penetapan dan penerapannya dibanding asal. Contoh dari kias aulawi yaitu larangan berkata kepada orang tua. Tersebut ilatnya lebih rendah daripada membentak orang tua dengan perkataan yang keras. Itu asal, sedangkan membentak itu farok. Nah, membentak ini lebih tinggi ketimbang perkataan Jadi membentak ini ilatnya atau alasannya lebih kuat daripada berkata Jadi apa hukum membentak orang tua? Hukum membentak orang tua itu adalah haram, disamakan dengan hukum berkata karena berkata saja tidak boleh, apalagi membentak dengan suara yang keras. Yang kedua ada kias musawi, yaitu hukum yang ditetapkan pada farok sama dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Contohnya minum minuman keras itu hukumnya sebanding atau sama dengan minuman homer. Ilatnya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. Yang ketiga ada kias adnan, yaitu kias yang tingkatan ilat hukum pada faroknya lebih rendah daripada asal. Jadi ilat faroknya itu lebih lemah dibandingkan ilat asal. Contohnya mengkiaskan hukum bunga bank dengan riba. Riba sebagaimana dalam hadis Nabi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada ribayat, transaksi secara langsung, dan riba nasiah, hutang.
Bunga bank sering disamakan dengan riba nasiah atau hutang. Ini hanya saja ilat bunga bank zaman sekarang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan praktek riba zaman dahulu. Yang keempat ada kias dilalah, yaitu kias yang ilat pada faroknya mempunyai hukum tidak menuntut adanya kewajiban. Contohnya pandangan Abu Hanifah tentang kewajiban zakat terhadap harta yang berkembang bagi anak kecil dan orang dewasa. Abu Hanifah mengkiaskan harta anak kecil dan harta orang yang sudah balik atau dewasa sebagaimana kias terhadap ibadah haji. Anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak wajib zakat terhadap harta anak kecil. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kias sibi, yaitu kias farok yang dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan farok. Contohnya, hukum merusak budak dapat dikiaskan dengan hukum merusak orang yang merdeka. Karena keduanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak dikiaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibandingkan dengan dikiaskan kepada orang yang merdeka. Sebagaimana harta, budak dapat dijual belikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan, dan sebagainya.